Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmadan ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Qala musannif rahimahu wa ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Alhamdulillah atas izinnya di kesempatan malam ini kita akan mulai kembali pengajian setelah kita libur panjang Ramadan dan Hari Raya. Kita akan mulai kitab ini dari awal Kitab yang kita pilih untuk pemahaman terhadap Aqidatul Awam adalah kitab Kifayatul Awam. Kitab Kifayatul Awam ini sesungguhnya dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Fadil. Taghammada iyahu Allah subhanahu wa ta'ala birahmati wa askanahu fasihha jannatih, yang kemudian diberikan catatan tambahan oleh Syekhul Islam Ibrahim. Kitab ini sesungguhnya, kitab Kifayatul Awam itu adalah salah satu dari kitab yang mensarahi Nadham Aqidatul Awam. Nadham itu artinya syair, ada rumus yang orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang kesusastraan ini mampu merangkai kalimat dengan menggunakan rumus yang dikarang. Rumus itu dikarang oleh Imam Khalil. Imam Khalil itu pernah memohon kepada Allah ilmu yang belum diberikan kepada siapapun. Imam Khalil nyuwun kepada Allah ilmu yang belum diberikan kepada siapapun. Satu waktu beliau naik perahu kecil dan kemudian terdengar gemercik air itu yang menginspirasi beliau kemudian membuat ilmu arud, namanya ilmu arud. Faulun mafailun, faulun mafailun, itu ada beberapa rumus standar dan kitab maksud saya Nadham Aqidatul Awam ini adalah nadham, jadi bait atau orang nyebut bait, bait-bait dalam bahasa Arab yang berisi tentang tauhid. Isi dari kitab Aqidatul Awam itu penjelasan tentang sifat-sifat wajib Allah, sifat jaiz Allah, kemudian sifat wajib para nabi dan rasul, sifat mustahilnya, demikian juga sifat jaiznya, kemudian tentang deskripsi tentang para nabi dan rasul, malaikat, kemudian kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, kemudian menjelaskan tentang putra-putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para istrinya, kemudian peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Ini disampaikan di dalam kitab ini, Nadham Aqidatul Awam. Maka menjadi penting bagi kita seperti kajian yang pada maghrib tadi
saya sampaikan di Masjid Jamek. Jadi terkait dengan bagaimana kita bisa menyembah Allah tanpa lebih dulu memiliki kekaguman terhadap Allah. Bagaimana kita bisa mengagumi Allah SWT jika kita tidak mengagumi ciptaannya. Ya. Sama itu kan sering penasaran, ya. Penasaran dengan penyanyi, ya. Jadi sama hanya mendengar lagunya, ya, atau seorang qori baru pernah mendengar tilawahnya. Jadi membayangkan seperti layaknya seorang artis, ya, yang mampu mendramatisasi atau memvisualisasi sebuah cerita tertentu. Kita tuh penasaran pengen ketemu orangnya. Sudah lihat fotonya masih belum jelas. Karena kalau ada artis datang ke satu daerah terus podo minta tanda tangan. Maksud lo, ya. Tanda tangan itu untuk apa coba gitu? Untuk kenang-kenangan. Itu juga pernah saya lakukan ketika dulu saya SD. Ada rombongan artis-artis datang ke satu tempat, ya, di Kota Rembang waktu itu. Ya, kita kemudian mendadak beli buku address kecil, minta tanda tangan. Memangnya tanda tangan itu bisa memberikan syafaat untuk kita. Ya karena kita mengagumi itu. Mengagumi suara. Suara itu bagian dari cipta karsa, ya. Atau kemudian gambar, siapa menulis, menggambar keindahan, itu akan kita tertarik. Jadi kita itu diarahkan, ya, tahap awal sebelum kita melakukan penghayatan terhadap siapa yang kita sembah, itu lebih dulu tahapannya adalah ketika kita mencoba memahami, ya, mengetahui siapa sesungguhnya yang menciptakan kita, yang harus kemudian kita sembah. Karena itu kita diantarkan, ya, memahami Allah SWT. Nabi kita Muhammad SAW pernah memberikan sebuah pernyataan, ya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Ya, karena keterbatasan kemampuan kita mencerna, memahami apa yang ada tentang Allah SWT, maka cukuplah kita untuk memahami apa yang diciptakan Allah. Jadi akan ada decak kagum, ya, ketika sampean satu waktu di Selekta kemudian melihat keragaman bunga-bunga, warnanya, kombinasinya, ya. Kalau sampean dilihat di pasar burung itu, sampean akan takjub beragam jenis binatang yang mungkin kita belum pernah membayangkan kok ada gitu. Belum lagi rumpun-rumpunnya, kayak park itu ada rumpunnya, ada labet, ada beo, ada macam-macam itu, ada betet, ya, ada yang pernah dulu ditangkap sama mas-mas ketika kita masih di Ma'had dulu. Ada banyak itu, ya, jenis sempati, merpati itu, ya. Macamnya itu banyak. Kita hanya berdecak kagum, masing-masing punya kelebihan kombinasi warnanya dan punya kelebihan suara ciutannya itu, twitternya itu, ya. Nah, ketika kita, ya, kemudian atau sampean ke kalau di Jakarta itu di Ancol, ya, ada dunia laut itu di Siwut, ya, sampean melihat keragaman binatang-binatang laut itu, ikan itu, ya Allah, mulai dari yang kecil sampai yang besar-besar. Nah, itu semua sesungguhnya bagaimana bisa mengarahkan kita kepada kesimpulan Subhanallah, ma khalaqta hadza bila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ya Allah, luar biasa. Jadi kita diminta untuk tasbih, mengagumi itu. Nah, Nazm Aqidatul Awam itu, ya,
menjadi penting ya, bagi kita untuk mencoba memahami apa yang ada di dalamnya. Ya. Karena itu oleh para ulama berikutnya itu diberikan interpretasi, diberikan sarah-sarah untuk menjelaskan. Mungkin ada beberapa bait di dalam nadom itu yang butuh dieksplorasi, yang butuh dijelaskan kembali maksud dan tujuannya. Ya. Luar biasa. Kitab ini mampu membuat simpatik banyak orang. Ya. Misalnya seperti Imam Nawawi Al-Bantani itu menciptakan buku namanya atau kitab namanya Nurud Dolam. Ya, dulu kita sering plesetkan ngaji apa rek? Ngaji kitab biar pet. Ya. Nurud Dolam katanya biar pet, jadi biar tuh padang pet mati. Ya. Nurud Dolam itu ya, itu guyonan kita dulu. Dan Nurud Dolam itu cahaya kegelapan, ya, cahaya dalam kegelapan. Jadi karena kita perlu menuju satu titik yang itu tidak bisa kita tembus kecuali melalui kegelapan, dan kegelapan itu menjadi sirna karena ada cahaya. Itu maksudnya. Cahaya itu adalah aqidatul awam, itu untuk satu titik itu memahami atau ma'rifatullah, ya, wa ma'rifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi seorang Syekh Ahmad Al-Qatta'ani, ya, yang menulis atau mensarai kitab Aqidatul Awam itu namanya kitab Tashilul Maram li Darisi Aqidatil Awam. Jadi Tashilul Maram itu memudahkan untuk menggapai apa yang kita inginkan bagi orang yang sedang mempelajari akidah awam. Kemudian di Malang ini ada seorang kiai, ya, namanya Kiai Muhammad Ihya Ulumuddin, yang juga membuat buku sederhana menjelaskan tentang aqidatul awam namanya Jala'ul Afham. Ya. Nah, yang perlu kemudian, ya, kita pahami tentang nazam aqidatul awam yang kemudian tafsiri atau disarai oleh banyak ulama itu, ada cerita yang luar biasa. Sesungguhnya diceritakan di dalam kitab Nurud Dolam itu tentang asal muasal mandumah atau nazam aqidatul awam itu. Pengarang kitab Aqidatul Awam itu adalah Syekh Al-Alim Al-Allamah Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki, ya. Namanya sendiri itu Syekh Al-Alim itu karena kompetensi pemahamannya terhadap penguasaan ajaran Islam, ya. Al-Allamah itu memberikan Syighot Mubalaghah karena saking, ya, cerdasnya alimnya. Ahmad Al-Marzuki disebut Al-Maliki karena beliau berafiliasi kepada madhab Maliki. Disebut Al-Makki, ya, karena beliau ini kemudian besar, ya, tumbuh berkembang besar di kota Makkah. Sebetulnya beliau adalah orang yang dilahirkan di Mesir, ya, kemudian pindah ke Mekah sampai menjadi orang alim, ya, dan pernah menjadi seorang mufti dalam madhab Imam Maliki. Ya. Kitab ini menjadi populer seperti sampean tadi juga ikut rame-rame membaca, ya, sekalipun kata kesan umat tadi agak mbleyor gitu karena 2 bulan enggak membaca akidah ini, ya. Nah. Disebutkan bahwa Syekh Al-Alim Al-Allamah, ya, Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki ini satu waktu pernah bermimpi, ya, bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di dalam impian itu bertemu secara fisik, ya, dan Nabi pernah bersabda, kalau ada orang bertemu dengan aku, maka sesungguhnya yang dilihat di dalam impian itu adalah aku yang sesungguhnya, karena tidak ada jin itu yang
mampu mempersonifikasi atau menyerupai, itu kalau orang Jawa bilang mendo-mendo. Jadi misalnya kalau ada orang yang kita hormati, ya, kemudian tampak kemudian datang ke sampean, ya, di dalam impian, padahal itu sesungguhnya bukan orang yang kita hormati, itu adalah makhluk lain, jin, ya. Itu Nabi pernah menyabdakan, karena jin itu tidak akan pernah mampu mengaku, ya, bukan menyerupai dalam bentuk fisik, bukan, beliau mengaku sebagai seorang Rasul, seorang Nabi, nggak mungkin. Dan itu siapapun yang melihat aku dalam impian sama dengan melihat aku yang sesungguhnya, kata beliau. Ya, Syekh Al-Alim Al-Allamah Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki ini, ya, dalam impian itu bertemu dengan Nabi dan para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu terjadi di akhir, ya, malam Jum'ah, di akhir malam Jum'ah. Jadi malam Jum'ah yang paling akhir. Jadi kalau mulai, ini orang Arab kalau jam-jam begini nganggep masak. Jadi tidak kemudian menyebut selamat malam, selamat sore kalau begini nih, ya. Kalau sudah menjelang jam 10 ke atas itu baru malam, ya. Itu di malam terakhir malam Jum'ah, di Jum'ah yang pertama dari bulan Rajab, ya. Tepatnya pada hari ke-7, ya, tahun 1258 Hijriah. Jadi hari ini sudah sekitar 2 abad, ya. Sekarang 1444, ya. Dalam impian itu, Nabi kita Muhammad SAW itu berpesan kepada Syekh Al-Alim Al-Allamah Ahmad Al-Marzuki bahwa Nabi memohon kepadanya agar membaca nadham yang berisi tentang tauhid yang Nabi sabdakan, barang siapa menghafalkannya. Jadi barang siapa yang hafal, hafal itu tidak saja secara verbal tetapi juga meyakini apa yang ada di dalam nadham itu, maka kata Nabi, dakhulal jannah, masuk surga. Lebih dari itu, ya, yang bisa diterimakan Allah langsung di dunia, ya, adalah wanalal maksud min kulli khairin, ya, akan mendapatkan semua apa yang dimaksudkan. Jadi tidak sederhana ini, ya. Barang siapa menghafalkan, ya, aqidatul awam, menghafalkan itu plus memahami, menghayati apa yang ada di dalam, maka dia akan dimasukkan ke surga Allah SWT, dan apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan dari sebuah kebaikan itu akan dikabulkan oleh Allah sepanjang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sewaktu Syekh Al-Alim Al-Allamah Ahmad Al-Marzuki ini diperintah oleh Nabi untuk membaca nadham yang berisi tentang tauhid itu, maka Syekh Al-Alim Al-Allamah Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki itu bertanya kepada Nabi, ya. Jadi, wa ma tilkal mandumah ya Rasulullah? Nadham tentang apa ya Rasulullah, ya. Kemudian Nabi ketika bertanya seperti itu, sahabat Nabi itu bertanya, menjawab kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki, Isma,
min rasulillahi ma yakul. Perhatikan, dengarkan baik-baik apa yang akan dibacakan oleh beliau. Ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menuntunnya, ya, menuntun nadam Aqidatul Awam itu, mulai yang pertama sampai bait yang ke-26. Napa yang pertama niku? Bareng-bareng. Nah, itu sampai akhir. Nabi menuntun itu sampai yang ke-26. Apa yang 26 itu? Ya. Itu menjelaskan tentang kitab Al-Munazzalah, ya. Arba'atun min kutubi ya buruda buda wa injila alam isa wa furqanun ala khairil malam khalili wal kalimi fiya kalamul hakimil alamin. Ampun, itu yang ke 26 itu wasuhuful wasuhuful khalil wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Sampai di situ Nabi itu menuntunnya dalam impian itu, ya. Kemudian setelah menyebutkan itu, Nabi memerintahkan mengikuti beliau, ya. Dan Rasul pun menyimaknya dengan baik atas izin Allah. Jika Allah berkehendak, semua bisa terjadi, ya. Falam mastaiqadha min manamihi qara'a ma ra'ahu fi manamihi fawajadu mahfuzan indahu min awwalihi ila akhirih. Ketika terbangun, ya, Syekhul Alim Al-Allamah Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki ini kemudian fasih melantunkannya dalam impian itu, ya. Dan itu terjadi, ya, itu yang pertama dituntun oleh Nabi, ya. Yang kedua kali, ya, pada hari yang ke-28, ya, malam Jum'ah lagi bulan Dzulqa'dah, ya, ketika beliau itu sahur, ya, di malam Jum'ah. Jadi beliau pas puasa Dzulqa'dah di bulan Dzulqa'dah itu beliau bermimpi, ya. Nabi kemudian meminta, ya, kepada Syekhul Alim Al-Allamah Ahmad Al-Marzuki ini untuk membaca kembali, ya. Jadi Nabi bersabda, Iqra' ma jama'tahu fi qalbika. Coba baca lagi, ya, apa yang telah engkau himpun di dalam hatimu, ya. Maka kemudian Syekh Al-Marzuki itu membacanya lagi di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi. Semua itu membentuk halaqah begitu di di sisi Nabi, ya. Seraya Nabi kemudian menyebut Nabi bersama sahabat itu menyebut amin. Setiap kali membaca bait itu, ya, Nabi bersama sahabatnya itu membalas dengan amin. Mulai abda'u tadi, ya, amin, ya.
ketika selesai ya membaca, Nabi kemudian bersama ya, waffaqallahu lima yurdihi wa qabila minka dzalika wa baraka 'alaika wa 'alal mu'minin wa nafa'a biha al-ibad ya. Nabi kemudian mendoakan kepada Syekh Al-Alim Al-Allamah Ahmad Al-Marzuki ini, semoga Allah memberikan hidayah, petunjuk kepadanya, dan semoga Allah menerima ya, apa yang telah dihafal oleh Syekh ini dari Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi pun mendoakan agar Allah senantiasa memberikan keberkahan dan orang mukmin, serta semoga nazm ini menjadi bermanfaat bagi seluruh orang muslim. Nah, kemudian sang nazim ini, jadi sesungguhnya yang menazumkan Nabi ya, karena Nabi yang menuntunnya ya. Tetapi siapa, Syekh Ahmad Al-Marzuki itu kemudian diminta lagi membaca di depan banyak orang, dan Nabi pun memenuhi permintaan serta menambahkan sebagai bentuk syukur dan kecintaannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menambahkan yang sampai tadi baca itu pada bait yang ke-27. Wa kullu ma atabihir rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu imanuna biya. Nah, itu tambahkan itu. Jadi ditambahkan sampai akhir nazm yang ke-57 ya. Jadi yang 1 sampai 26 nazm itu dituntun Nabi, yang 27 sampai 57 itu ditambahkan sendiri ya. Nah, karena itu menjadi penting bagi kita paham cerita mengapa kemudian sampean membaca itu ya. Kalau sampean kemudian membaca ringkasannya menjadi aqaid 50 ya, karena aqaid 50 itu terdiri dari 20 sifat wajib bagi Allah SWT dan 20 sifat mukhalnya, kemudian 1 sifat jaiznya, ditambah kemudian sifat wajib Rasul berapa? 4. Sifat mustahilnya berapa? Dan sifat jaiznya berapa? Nah, sehingga berjumlah 50. Itu ceritanya dari situ, aqaid 50. Jadi Nabi cara memberikan ilmu, jadi Allah cara memberikan ilmu kepada hambanya itu satu dengan cara begini ini. Dan banyak, ini salah satu dari hamba-hamba Allah yang mendapat pilihan dituntun oleh Nabi, dan banyak ya, banyak. Jadi ada bacaan-bacaan sholawat ala Nabi yang Nabi sendiri menuntunnya dengan satu redaksi tertentu di luar redaksi yang hanya cukup dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan Nabi hanya menyebut Sallallahu ala Muhammad. Tapi ketika memang tadi dinyatakan kalau itu memang jujur ya, jadi orang jujur bermimpi ketemu Nabi, maka sesungguhnya yang ditemui dalam mimpi itu benar-benar Nabi. Pertanyaannya, apakah orang kemudian bermimpi Nabi itu jujur atau tidak, benar bermimpi atau tidak itu ya. Tapi untuk skala seperti Syekh Ahmad Al-Marzuki itu adalah sebuah kebenaran ya. Jadi sekali lagi Aqidatul Awam ini ya, terdiri dari 57 bait ya. Yang pertama itu bercerita tentang sifat-sifat Allah, artinya sifat wajib dan sifat mustahilnya, kemudian sifat jaiznya, sifat wajib ya, dan sifat mustahil bagi para Rasul serta sifat jaiznya, kemudian nama-nama Nabi yang wajib kita kenali yang ada berapa? 25 itu ya. Kemudian malaikat Allah ya, siapa saja malaikat Allah
yang wajib kita yakini, ya. Kemudian ada kitab atau wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya. Ini kan menjadi sesuatu yang sangat esensial, sangat penting di dalam Islam, ya, yang membedakan dengan agama lain. Jadi akidah, ya. Jadi bagaimana kita memahami ajaran agama, ya, pintunya secara teologis ya memahami akidatul awam, ya. Baru kemudian ditambahkan tentang sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi, maka kita punya kewajiban moral untuk tahu tentang siapa Nabi, ya. Siapa Nabi itu, siapa ayahandanya, siapa ibundanya, siapa kakeknya, ya. Kemudian dari keturunan siapa, dilahirkan di mana dan bagaimana ceritanya sampai Nabi diutus menjadi Rasul, ya. Kemudian putra-putrinya, istri-istrinya, kemudian perjalanan yang bersejarah, yang monumental di dalam kehidupan Nabi, ya. Nabi diperjalankan di waktu malam dari Makkah ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian di-mi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha, ya. Ini menjadi hal yang penting kita pahami, ya. Kita hayati dan lebih dari sekedar kita hafalkan, ya. Malam ini malam pembukaan, ya, maka tidak boleh panjang-panjang, ya. Ya, cukup deskripsi tentang mengapa Aqidatul Awam, dan pilihan kita ini, kitab ini relatif lebih sederhana daripada Nurul Dholam, ya, sehingga tidak membuat kita itu agak bingung, ya, karena memahami sifat-sifat wajib Allah itu, ya, dibahasakan dengan cara yang cukup sederhana oleh Syekh Muhammad Al-Fadil, ya. Kemudian diterangkan lebih konkret dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Fadil oleh Syekhul Islam Sayyid Ibrahim, ya. Demikian, ya, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina rabbi fanfa'na bi barakatihim Subhanakallahumma bihamdika wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.